Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru UKS Sekolah Dasar se-Kecamatan Wlingi yang saya hormati, perkenalkan saya Risa, tim penjaringan kesehatan UPT Puskesmas Wlingi. Kami akan memberi tutorial cara mengisi Google Form sebagai media untuk melakukan penjaringan kepada anak sekolah. Kenapa kami melakukan penjaringan menggunakan aplikasi ini? Karena pandemi dan kami tidak memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada anak sekolah. Sehingga melalui aplikasi ini kami berharap kami dapat mengetahui kondisi kesehatan pada anak-anak. Selanjutnya Bapak Ibu, silakan klik tautan yang telah kami kirim. Maka Bapak Ibu akan memasuki aplikasi Google Form yang telah kami siapkan. Ya, setelah tadi diklik alamat tersebut, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Formulir pemantauan kesehatan anak usia sekolah dan remaja pada masa pandemi COVID-19. Nanti akan muncul seperti ini diklik. Next, tampilan bawahnya seperti ini. Nama, bisa diisi nama, misalnya nama saya. Kemudian nama sekolah, bisa diisi nama sekolah masing-masing. Kelasnya bisa disesuaikan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini misalnya kelas 1. Jenis kelamin diisi seperti biasa. Jika laki-laki diisi laki-laki, jika perempuan diisi perempuan. Kemudian tanggal lahir di sini bisa diisi tanggal lahir masing-masing anak. Seperti itu. Kemudian tahun. Maaf, ini bulan dulu nggih. Bulan, hari, tanggal sama tahun. Kemudian umur misalnya 7 tahun. Yang selanjutnya jenis disabilitas. Jika anak tersebut menderita atau tidak bisa melihat, diisi disabilitas netra. Jika tidak bisa mendengar, diisi disabilitas rungu. Jika tidak bisa melihat dan mendengar dan bicara, tidak bisa mendengar dan bicara, mohon maaf, bisa diisi yang ini, yang disabilitas rungu wicara. Kemudian disabilitas daksa, ini mohon maaf, cacat tubuh, misalnya tidak ada tangan atau tidak ada kaki, seperti itu. Terus disabilitas autisme bisa di sini, anak-anak yang menderita autis. Kemudian disabilitas ganda, misalnya daksa dengan rungu atau daksa dengan netra atau autis dengan daksa, seperti itu, bisa diisi disabilitas ganda. Kemudian yang selanjutnya attention deficit hyperactivity disorder, ini untuk anak-anak yang hiperaktif, bisa diisi di sini. Kemudian jika keadaan normal atau tidak disabilitas, bisa diisi di bawah sendiri ini. Terus selanjutnya nomor HP. Nomor HP misalnya yang punya WhatsApp misalnya, oke. Seperti itu. Kemudian alamat tempat tinggal. Alamat tempat tinggal ini bisa diisi sesuai KTP. Sesuai KTP atau sesuai KK orang tuanya. Misalnya seperti itu. Si nama, kalau bisa lebih lengkap, boleh lebih lengkap. Kecamatan. Terus selanjutnya keterangan tempat tinggal saat ini. Kalau tinggal bersama orang tua atau bersama keluarga bisa diisi sini. Tinggal di panti
tinggal di lapas, tinggal di pondok pesantren atau lainnya. Misalnya kalau lainnya nggak ada ya, insya Allah tinggalnya di rumah bersama keluarga. Terus kemudian riwayat kesehatan diri. Untuk yang pertama alergi, ini yang diisi sesuai dengan alergi obat. Apakah ada alergi obat atau tidak, seperti itu. Bukan alergi makanan, bukan alergi apa ya. Jadi alergi obat yang diisi. Misalnya tidak. Terus apakah mempunyai asma? Anak tersebut menderita asma, riwayat asma, sesak gitu, seperti itu. Atau tidak, diisi tidak. Riwayat cedera berat. Riwayat cedera berat ini bisa disesuaikan pernah kecelakaan apa tidak, seperti itu, atau terjatuh yang menyebabkan sampai cedera berat. Kalau misalnya tidak, diisi tidak. Terus riwayat pingsan, pernah pingsan apa tidak, diisi. Kemudian riwayat transfusi berulang. Riwayat transfusi berulang ini misalnya penderita ginjal, seperti itu, ada transfusi. Atau riwayat kelainan bawaan. Terus penyakit lain ini misalnya pernah opnam, tipes atau DB atau apa, pernah dirawat di rumah sakit, itu bisa diisi penyakit lain, misalnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya riwayat imunisasi. Ini untuk SD ya. Untuk SD riwayat imunisasi, ini imunisasi dasar lengkap bayi dari, ini sudah dijelaskan apakah dulu ketika balita mendapatkan imunisasi lengkap atau tidak, bisa diisi di sini. Nanti orang tuanya kan mengetahui ya, ada buku KIA yang dulu pernah dicatat oleh bidan masing-masing, diisi. Misalnya iya. Kemudian imunisasi SD kelas 1, campak. Ini diisi. Misal sudah mendapatkan, monggo diisi. Ini untuk yang kelas 1, untuk yang kelas 2 sudah atau belum? Misalnya saat mengisi formulir ini belum, karena ini bias kan juga masih berjalan. Kalau misalnya belum mendapatkan imunisasi, ya tidak apa-apa, diisi tidak. Misalnya kelas tadi kan yang diisi kelas 1 ya. Berarti untuk yang imunisasi SD kelas 2 nya belum. Imunisasi SD kelas 5 nya juga belum. Seperti itu. Nanti kalau yang mengisi kelas 5, otomatis ini kemungkinan bisa iya semua. Seperti itu. Terus riwayat kesehatan keluarga. Nah, ini riwayat kesehatan keluarga, apakah dalam keluarga tersebut mempunyai penyakit tidak menular. Misalnya penyakit tidak menular dalam arti ini seperti hipertensi, diabetes mellitus, jantung, seperti itu bisa diisi. Kalau misalnya mempunyai orang tuanya mempunyai riwayat hipertensi, bisa diisikan hipertensi. Kalau misalnya orang tuanya mempunyai riwayat diabetes mellitus, bisa diisikan penyakit DM-nya, seperti itu. Tapi kalau dalam keluarga itu sehat, semuanya sehat, berarti diisi sehat, seperti itu. Terus selanjutnya, apakah kamu merasakan gejala seperti ini? Nah, ini untuk screening COVID. Tidak usah takut untuk mengisinya, diisi sesuai dengan apa adanya saja. Misalnya batuk, tidak apa iya, monggo diisi. Demam, ini demam kalau misalnya di rumah tidak ada termometer, bisa di kira-kira sendiri nggih. Jadi menggunakan telapak tangan orang tua, dipegang keningnya. Kalau misalnya suhu normal, berarti dia di bawah 37 derajat. Kalau misalnya agak hangat, bisa jadi 37 atau 37,5 atau di atas saya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya suhu anaknya normal-normal saja, berarti diisi tidak. Karena ini demam melebihi 37,3 derajat Celcius.
Terus nyeri tenggorokan, apakah nyeri tenggorokan untuk menelan, nyeri telan biasanya seperti itu, apakah sakit apa tidak? Kalau misalnya tidak, ini tidak ya. Kemudian sesak napas, iya apa tidak? diisi, flu atau pilek, apakah diare? Ini monggo diisi. Misalnya ada salah satu dari gejala ini, bukan berarti menandakan terjangkit COVID, itu bukan nggih, karena ini bukan patokan. Kalau misalnya diare berarti COVID, flu atau pilek berarti COVID, enggak seperti itu. Jadi enggak apa-apa, monggo diisi apa adanya saja. Kemudian suhu tubuh. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya di rumah ada termometer, itu lebih bagus, bisa dicek dulu termometer, tidak harus yang termogan, bisa termometer yang kempit, termometer yang ditaruh di ketek itu bisa. Itu kan itu juga ada yang digital nggih, digital, jadi langsung keluar angkanya, bisa diisi di sini. Kalau misalnya tidak ada termometer di rumah, bisa menggunakan tadi cara yang tadi, dipegang pakai tangan di keningnya. Nanti misalnya suhunya normal-normal saja, tidak hangat, tidak panas, seperti itu, bisa diisi 36 derajat saja. 36 seperti itu. Kalau misalnya sedikit hangat, bisa diisi 37. Bentar ya. Terus frekuensi hitung napas. Frekuensi napas ini dibantu orang tua. Dibantu orang tuanya. Jadi kalau misalnya terlalu susah misalnya ibu saja susah untuk menghitungnya, bisa ajak ayahnya atau anggota keluarga lainnya. Jadi satu memegang jam atau detikan itu nggih, yang satu menghitung nafas anak, seperti itu. Jadi biar fokus, jadi satu hitung 1 menit, ini dihitung selama 1 menit, yang satu melihat jam, yang satu menghitung nafas anak. Jadi nafasnya dihitung 1 hembusan, ketika berhembus itu 1, nggih, seperti itu. Jadi normalnya frekuensi napas dalam 1 menit itu 20 kali. Frekuensi napas normal 20 kali dalam 1 menit. Oke, kalau bisa menghitung di rumah lebih bagus lagi. Jadi nanti sesuai dengan kenyataannya, maksudnya sesuai dengan keadaan saat itu. Terus untuk selanjutnya frekuensi nadi. Nah, di sini sudah ada cara menghitungnya, nggih. Cara menghitungnya sudah ada. Prosedur pengukuran denyut nadi. Putar pergelangan tangan sehingga telapak tangan menghadap ke atas seperti ini. Tempatkan jari telunjuk dan jari tengah di pergelangan tangan bagian dalam yang dilewati penuh dalam arteri. Dilewati pembuluh darah arteri. Tekan bagian tersebut sampai merasakan denyut nadi. Hitung jumlah denyut nadi selama 1 menit atau 60 detik. Ini juga bisa dilakukan di rumah, mengajak 2 anggota keluarga. Jadi yang satu memegang denyut nadi anak, yang satu memegang jam atau waktunya. Jadi selama 60 detik. Ini. Jadi normalnya denyut nadi anak itu normalnya 80 itu normal. Tapi biasanya pada anak-anak itu semakin banyak. Karena memang seperti itu. Ini normalnya. Kemudian berat badan dalam kilogram. Ini sudah mengerti ya untuk pengukuran berat badannya. Kalau ada timbangan, monggo ditimbang seperti biasa menimbangnya. Upayakan berpakaian minimal atau tanpa beban tambahan, tidak menggunakan sepatu, tidak menggunakan kaos kaki, topi, jaket, perhiasan, handphone, dan lain-lain.
Jadi kalau menghitung misalnya anaknya terlalu kurus, jangan disuruh gendong tas yang berisi buku, nanti dia untuk screening kesehatannya kurang, nanti tidak tahu untuk mendeteksinya, okay? Seperti itu. Jadi diharapkan tidak berpakaian, upayakan berpakaian minimal, seperti itu, mohon maaf. Jadi tanpa beban tambahan. Terus berdiri tegak di atas timbangan, kemudian catat hasil yang tertera. Jadi di timbangan sini berapa angkanya, monggo dicatat. Misalnya untuk anak-anak usia SD 25 kilo, seperti itu. Terus tinggi badan ini juga seperti biasa mengukurnya. Saya kira sudah mengerti semua, nggih. Jadi tinggi badan ini nanti orang tua yang mengukur, anak berdiri tegak lurus menempel pada permukaan yang rata, bisa di tembok yang rata. Kaki dan kepala sejajar, nggih. Satu garis lurus, punggung, kepala, bokong menempel pada permukaan rata tersebut. Lutut dan tumit diupayakan rapat, kemudian diukur sampai setinggi puncak kepalanya. Ukur menggunakan alat ukur. Bisa misalnya temboknya diukur dulu, digarisi pakai penggaris, nanti ada angka-angkanya seperti itu, baru anak suruh diukur seperti itu. Atau bisa menggunakan ini meteran itu, meteran baju itu juga bisa seperti itu. Oke, misalnya ini tingginya 25. Lingkar perut ini juga diukur sejajar pas pusar, Ibu, tali pusar, nggih. Tali pusar, udel kalau orang Jawa bilang pas udel atau tali atau pusarnya, nggih, itu melingkar. Di sini sudah ada keterangannya, bisa diisi. Kalau misalnya anak-anak 60 atau kurang atau lebih bisa. Kemudian ini orang tua bisa membantu untuk memfoto bagian kelopak mata kanan atau kiri. Jadi seperti gambar di contoh gambar di sini. Jadi anak-anak bisa melihat ke atas, terus di sini ada kelopak mata bawah, itu agak ditarik ke bawah sedikit, kemudian difoto. Nanti fotonya bisa ditaruh di-upload di sini ya, Bu ya. Ini bisa add file. Kemudian di sini misalnya di select sini, nanti dicari di mana foto tersebut berada. Kalau di HP biasanya masuknya ke galeri, nanti dilihat galerinya pasti ada di situ, seperti itu, nggih. Jadi kemudian misalnya ini di open. Nah, di sini nanti sudah ada foto tersebut, foto yang dimaksud sudah terupload di sini, berarti sudah masuk di sini. Kemudian tinggal kita pencet upload seperti itu. Misalnya ini upload. Oke, di sini sudah ada seperti ini, menandakan ada file yang diupload, ya, seperti itu. Kemudian apakah warna bagian kelopak mata kamu, misalnya pucat atau merah muda, seperti itu, dipilih salah satu. Kalau pucat berarti dia lebih putih daripada kelihatan putih seperti itu, berarti dia pucat. Kalau normal berarti merah muda, karena mata normal dia kelopaknya dalam berwarna merah muda, seperti itu. Terus gejala atau tanda anemia ini bisa di skip saja, tidak usah diisi. Untuk anak SD ini tidak usah, kemudian ini juga tidak usah, HB ini tidak usah diisi. Kemudian ini untuk MTS, SMK ini juga tidak, ini juga tidak.
Nah, ini kesehatan mata. Kesehatan mata ini diisi mata perih atau merah dan bengkak. Iya apa tidak? Bila tidak, diisi tidak. Terus tidak dapat melihat, membaca atau membaca dengan baik. Jadi kalau misalnya anak-anak tersebut melihat membaca jarak jauh sudah tidak jelas, ini diisi, ya. Misalnya kalau tidak, ya tidak, berarti matanya sehat. Menggunakan kacamata atau enggak, bisa diisi. Mohon maaf, ini mata juling, iya apa tidak, seperti itu. Ini bisa dicek juga. Ambil warna, beberapa warna, dia bisa membedakan atau enggak, seperti itu. Atau bisa googling di internet, ada banyak alat untuk mengecek buta warna itu, Bu. Itu ada, Bapak Ibu. Jadi nanti anak-anak suruh ada yang bentuk angka, ada yang bentuk huruf garis, itu untuk mengikuti, itu ada. Jadi bisa lewat itu juga bisa, atau hanya warna saja, misalnya diberi warna merah, hijau, biru, kuning, anak suruh menyebutkan itu bisa atau enggak, seperti itu. Tidak dapat membedakan warna berarti tidak. Kalau mereka dapat membedakan warna berarti diisi tidak. Oke. Ini berapa lama kamu menonton TV, melihat gadget seperti HP, tablet, melihat layar komputer dalam satu hari? Nah, bisa diisi. Karena kondisi saat ini kita harus melekat pada beberapa yang ada di sini, otomatis pasti terlalu lama, seperti itu. Maksudnya waktunya, misalnya untuk anak SD itu bisa 2-3 jam, ya, dalam satu hari. Itu untuk mengerjakan tugas sekolahnya. Kalau misalnya ada tambahan lagi untuk game atau lain-lain, itu bisa lebih. Jadi misalnya 2 jam, seperti itu. Kemudian berapa jarak mata kamu dengan buku, bahan bacaan pada saat kamu membaca sehari-hari. Nah, ini bisa dikoreksi lagi. Ini untuk anak-anaknya, monggo diisikan minimal 30 cm kalau untuk membaca. Jadi jarak buku ke mata itu minimal 30 cm. Bisa lebih, tapi kalau untuk anak-anak kadang ada yang kabur itu tanpa kacamata itu juga. Jadi untuk mendeteksi apakah ini matanya sehat atau enggak, seperti itu. Tujuannya seperti itu, misalnya 30 cm. Terus ini berapa jarak saat kamu menonton TV dengan layar? Nah, ini paling enggak 2-3 meter, nggih, untuk normalnya. Jadi jangan terlalu dekat untuk menghindari radiasi dan kelelahan mata juga. Jadi 3 meter misalnya, seperti itu. Must be number. Oh, ini hanya angka saja, tidak usah diisi. Jadi 3, seperti itu, dalam meter, nggih, ini nggih. Terus itu untuk apakah kamu dapat menyebutkan angka pada tes hitung jari sesuai prosedur berikut. Nah, ini bisa dilihat contoh seperti ini. Jadi nanti anaknya ditempatkan pada suatu titik, terus diukur, jangan bisa berjarak. Ini ada jarak 3 meter dan jarak 6 meter. Jadi anak nanti suruh berdiri terus satu-satu matanya ditutup. Tutupnya tangan kita melungkup, jangan gini. Ini seperti yang dicontohkan itu. Ini jadi dalam keadaan 3 meter, apakah dia bisa membedakan jari jenengan? Misalnya dilihatkan jari jenengan angka 2 ini berapa, seperti itu. Ini berapa, seperti itu, ya. Itu bisa. Misalnya 3 meter. 3 meter ya, 6 meter ya, seperti itu. Jadi kalau 3 meter apakah samar-samar atau tidak, anak bisa membedakan atau tidak. Kalau misalnya bisa, berarti ini tidak samar. Oh, ini maksudnya ya, mohon maaf, berarti ya. Misalnya 3 meter bisa melihat jelas, ya. 3 meter apakah samar-samar? Kalau anak bingung, waktu melihatnya bingung, sudah berapa ya, itu berarti samar-samar.
bisa dilihat sama-sama, atau misalnya dia tidak bisa membedakan itu diisi tidak, seperti itu. Terus selanjutnya ini yang 6 meter juga bisa diisi juga seperti yang tadi ya. Terus masalah kesehatan telinga, ini juga bisa diisi tidak merespon bila ada suara keras, tidak mendengar bila dipanggil. Nah, ini ada beberapa, kalau ini ada beberapa asumsi nggih, bisa jadi karena anak tersebut masih asik dengan kegiatannya sehingga tidak merespon juga, tidak mendengar juga saat dipanggil bisa. Jadi ini bisa di sampingnya Ibu, di samping anak tersebut dicoba dipanggil, apakah dia merespon, apakah dia mendengar, seperti itu. Jadi ini kalau normal ya, kalau normal diisi tidak, berarti tidak merespon bila ada suara keras, tidak mendengar bila dipanggil, tidak, itu ya. Kalau itu normal. Keluar cairan dari telinga, iya atau tidak, monggo. Telinga terasa tertutup atau tersumbat. Ini bisa dilihat biasanya kalau bisa dilihat agak ditarik sedikit daun telinganya, terus bisa disenter, di situ terdapat serumen atau kotoran telinga yang penuh atau tidak, seperti itu juga bisa dilihat seperti itu. Misalnya dia kotorannya normal, berarti diisi tidak. Terus nyeri telinga, sakit apa enggak telinganya. Nah, ini berkaitan dengan yang ini ya, telinga terasa tertutup atau tersumbat, biasanya tidak dapat mendengar dengan jelas, seperti itu. Kalau dia kotoran atau serumennya penuh, otomatis pendengarannya juga kurang jelas, jadi agak bengung, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kemungkinan anak juga tidak dapat mendengar dengan jelas jika telinganya terasa tertutup atau tersumbat dengan kotoran tersebut. Berarti harus ada pembersihan telinga. Kalau juga sudah merasa ada salah satu dari dua ini, berarti harus melakukan pembersihan telinga. Ini kalau keadaan normal, berarti yang diisi tidak semua, okay? Seperti itu. Terus volume saat menonton TV, atau mendengar radio, tuh monggo diisi, bisa kalau kecil, keras, sedang, seperti itu. Apakah orang tua kamu saat berbicara mengenai kamu sering berteriak? Nah, ini ditanya pada anaknya atau bisa dikoreksi masing-masing. Ini berkaitan dengan pendengaran anak juga. Kalau misalnya anak dipanggil pelan kok nggak mendengar, berarti kan kadang orang tua menambah intonasi atau menambah nada volume bicaranya untuk memanggil anak tersebut. Jadi misalnya bicaranya normal di rumah, berarti diisi tidak, ya. Terus yang selanjutnya keadaan gigi. Bagaimana kamu menjelaskan kesehatan gigi dan gusi kamu? Jadi giginya sempurna, sangat baik, rata, buruk, sangat buruk. Nah, ini sempurna, ini ketika dia bersih, giginya putih, tidak ada yang lubang sama sekali, giginya dalam keadaan tidak ada kotoran atau karang gigi, seperti itu. Jadi diisi sempurna. Oke. Kalau misalnya dia tidak ada lubang tapi kotor, diisi sangat baik. Ngoten. Oke. Sempurna ini seperti itu. Jadi saya ulangi, sempurna itu berarti giginya semuanya tidak ada lubang, bentuknya juga tidak crowded atau tidak istilahnya tidak semuanya rapi, seperti itu nggih. Giginya tidak ada lubang, rapi, tidak ada karang gigi, tidak ada kotoran atau debris sisa makanan, itu diisi sempurna, nggih, seperti itu. Kalau sangat baik, ini dia sudah gigi putih, bersih, tidak ada lubang tapi kemungkinan bisa kurang rapi giginya, ini bisa diisi sangat baik. Dan kalau baik,
dia misalnya giginya tidak ada lubang tapi masih ada sisa makanan di situ, bisa diisi baik. Kalau rata-rata berarti ada lubangnya, atau biasanya kalau siswa kelas 1 SD masih ada gigi bercampur, ini bisa diisi rata-rata atau gigi isi baik ketika gigi permanennya dia dalam kondisi baik, seperti itu, okay. Kalau buruk berarti sudah ada lubang di giginya, beberapa lubang, jadi tidak hanya satu lubangnya jadi diisi buruk. Jadi ada misalnya ada 4 lubang gigi, itu diisi buruk. Kalau sangat buruk, ini lubangnya sudah di mana-mana, keadaan rongga mulut atau kebersihannya, sisa-sisa makanan atau karang gigi terdapat juga di situ, jadi diisi sangat buruk. Seperti itu dalam keadaan gusi gigi. Kalau gusi, kalau sempurna berarti gusinya bersih, tidak ada tanda-tanda iritasi, seperti itu nggih. Jadi gusi merah normal. Ada merah yang enggak normal karena infeksi, itu juga ada. Baik, sangat baik. Monggo diisinya misalnya kita sepakati mawon nggih. Kalau misalnya dia normal, gusinya normal, bisa diisi baik. Kalau misalnya ada karang gigi atau ada sisa makanan atau debris di situ, bisa diisi rata-rata. Kalau dia misalnya sampai berdarah, gusinya berdarah, bisa diisi buruk. Jadi untuk gusi bisa diisi baik, rata-rata atau buruk, itu saja, nggih. Tuh. Terus untuk ini kondisi keadaan mulutnya, ini bisa difoto seperti ini nggih Bu. Nanti di add file atau di seperti tadi. Jadi fotonya bisa di grid dulu atau satu-satu enggak apa-apa. Fotonya digabungkan dulu kalau bisa. Tampak depan, tampak atas, tampak bawah, dalam, atas, dalam, ini samping. Ya, seperti ini. Jangan lupa nanti yang membuka mulutnya ini tangannya dicuci dulu. Cuci tangan, jangan sampai lupa. Jadi anaknya biar bersih juga, tangannya bersih, jadi mulutnya tidak terinfeksi, seperti itu. Terus selanjutnya, apakah ada gigi kamu yang berlubang dan terasa sakit? Ini misalnya ada, bilang ya. Kalau tidak ya tidak. Apakah ada gigi kamu yang terasa sakit? Tidak. Apakah gusi kamu bengkak atau terasa sakit? Tidak, seperti itu. Ini contohnya saja. Kalau misalnya ada yang gigi berlubang, dia pernah sakit, bilang iya. Kalau misalnya ada gigi kamu yang terasa sakit saat itu, bilang iya, seperti itu. Oke. Itu sebagai contoh saja. Kemudian, seberapa sering kamu merasakan sakit gigi dan perasaan tidak nyaman pada gigi kamu selama 12 bulan terakhir? Ini misalnya kalau anak-anak biasanya lebih sering, lebih sering atau kadang-kadang atau jarang, monggo diisi. Misalnya sudah pernah berlubang berarti dia pernah ada keluhan, seperti itu. Seberapa sering kamu datang ke dokter gigi selama 12 bulan terakhir? Ini juga diisi, monggo. Yang mana? Bisa sekali, atau 2 kali, atau kalau sering keluhan sakit gigi pasti akan sering ke dokter gigi, seperti itu. Atau kalau misalnya lupa atau tidak ada pilihannya di sini, bisa diisi. Tapi insya Allah ingat semua, nggih. Terus, apakah alasan kamu datang ke dokter gigi? Ini bisa diisi sesuai dengan yang tadi. Kalau misalnya tidak pernah, berarti ya tidak usah diisi, seperti itu. Seberapa sering kamu membersihkan gigi kamu? Nah, ini itu membersihkan dalam arti sikat gigi, nggih. Jadi seberapa sering kamu sikat gigi, seperti itu. Jadi membersihkan gigi itu juga termasuk sikat gigi. Jadi ini kalau normalnya harusnya itu 2 kali atau lebih dalam sehari. Jadi minimal 2 kali dalam sehari itu kita gosok gigi setelah sarapan pagi dan sebelum tidur malam. Itu kalau normal ini, okay. Apakah kamu menggunakan alat pembersih gigi atau gusi di bawah ini? Misalnya sikat gigi, iya. Tusuk gigi kayu, tusuk gigi plastik, benang gigi, siwak atau apa gitu misalnya. Kalau misalnya mengambil sisa makanan yang terselip, itu lebih bagus pakai benang gigi. Jangan menggunakan tusuk gigi kayu ataupun tusuk gigi plastik. Jadi yang paling bagus benang gigi ini.
Oke, seperti itu. Kalau jenengan tidak menggunakan ya tidak usah diisi, berarti sikat gigi saja. Seperti itu. Terus apakah kamu menyikat gigi dengan pasta gigi? Ya atau tidak, monggo dipilih. Nah, terus yang ini dilewati saja ya. Oh, diisi nggih, diisi mawon, diisi. Boleh diisi. Jadi ini nanti yang tinggal serumah, apakah kontak erat atau isolasi mandiri, apakah dalam keluarga itu masih melakukan isolasi mandiri, monggo diisi iya atau tidak. Apakah ada suspek COVID atau isolasi mandiri. Kalau suspek ini ada gejalanya. Jadi gejala sesak napas itu gejala utama. Jadi kalau misalnya sudah sesak napas, biasanya dia sudah masuk suspek COVID, bisa diisi iya atau tidak. Terus apakah karena mohon maaf di Ulingi ini sudah ada banyak kasus positif, jadi apakah jenengan semuanya ada yang tinggal bersama kasus positif namun isolasi mandiri iya atau tidak. Ada kasus positif yang tanpa gejala, terus rumahnya sudah memenuhi syarat untuk sebagai tempat isolasi, itu juga ada. Jadi isolasi mandiri di rumah itu juga ada. Atau misalnya rumahnya dia tanpa gejala, rumahnya tidak memenuhi syarat, berarti dia harus isolasi di tempat isolasi. Ataupun kalau ada yang bergejala, yang bergejala jadi sakit, bisa dirawat di rumah sakit. Atau mohon maaf meninggal karena COVID, monggo diisi, tidak apa-apa, ini tidak menimbulkan. Jadi data yang jenengan kumpulkan ke kami insya Allah rahasia, kami tidak memberikan atau tidak membuka data tersebut ke depan umum. Jadi untuk data kami, untuk data puskesmas, dan itu bersifat rahasia untuk kami, dan hanya kami dan jenengan yang mengisi, yang tahu, seperti itu. Jadi tidak apa-apa, maksudnya tidak usah takut untuk mengisi ini ya, seperti itu. Terus yang selanjutnya, apakah kamu keluar rumah selama pandemi ini? Jadi misalnya selalu di rumah, monggo diisi. Keluar rumah hanya untuk sekolah atau belajar, atau guru kunjung misalnya. Keluar rumah bila perlu saja, misalnya membantu beli makanan atau beli obat-obatan, seperti itu. Oke. Terus keluar rumah ke tempat umum, misalnya jalan-jalan seperti itu, atau olahraga, tidak apa-apa diisi aja. Tapi harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku ya. Pakai masker, kalau sampai keluar rumah selalu pakai masker. Terus hindari kerumunan, jaga jarak, yang penting jaga jarak itu. Jadi pemutusan rantai penularan dengan memakai masker dan jaga jarak, itu dua hal itu bisa memutus rantai penularan COVID-19, seperti itu. Jadi misalnya keluar rumah, misalnya ini telepon nggih, seperti itu. Nah, ini tadi ada yang ini, jadi monggo diisi ini. Jadi ini sudah patuhkah panjenengan semua terhadap protokol kesehatan? Ini bisa diisi, misalnya menggunakan masker selalu kalau keluar rumah, terus menjaga jarak, mencuci tangan, terus mandi setelah bepergian, diisi. Terus perilaku cuci tangan. Nah, ini ada 4 sesudah dan 1 sebelum. Jadi sesudah makan selalu cuci tangan, setelah dari toilet, setelah bermain atau beraktivitas, setelah memegang hewan, dan sebelum makan. Monggo harus dilakukan ya. Apalagi kondisi seperti ini, kita harus melakukan hal seperti ini, wajib. Terus perilaku mandi. Mandi seharusnya 2 kali dalam sehari atau lebih bisa. Mencuci rambut, monggo kapan mencuci rambutnya, seminggu 2 kali atau seminggu sekali atau setiap hari, monggo seperti itu diisi. Lalu gunting kuku bisa seminggu sekali nggih. Kukunya biar nggak panjang-panjang. Makan makanan bergizi, ini sarapan setiap pagi. Saya selalu makan sumber karbo, nasi, mie, singkong, ketela. Ini sering misalnya, atau selalu nggih. Makan makanan berprotein. Nah, ini harus selalu ini. Jadi membiasakan makan makanan bergizi. Ya, untuk menjaga kesehatan tubuh. Berapa kali kamu makan besar setiap hari?
Jadi makan besar setiap hari yang normal itu 3 kali. 3 saja. Angka saja berarti. Berapa kali kamu makan selingan? Nah, snack ini biasanya juga bisa 2, bisa 3, seperti itu. Kalau misalnya sering kalau anak-anak biasanya sering sekali makan selingan, makan snack. Apakah kamu selalu melakukan olahraga dalam 30 menit setiap hari di rumah ya? Jadi misalnya di rumah itu bisa membersihkan rumah, bermain, menyapu, mengepel. Nah, itu sudah termasuk olahraga. Dalam pandemi seperti ini sudah termasuk olahraga. Jadi aktivitas fisik dalam setiap hari selama 30 menit itu bisa dilakukan, seperti itu. Kalau ibu-ibunya insya Allah sudah rutin ini, Tuh. Terus untuk gangguan kecemasan COVID. Nah, ini apakah mengalami gangguan tidur selama 1 minggu terakhir? Ya atau tidak? Apakah saat ini mengalami cemas terhadap COVID? Ya atau tidak? Monggo. Jadi kita boleh cemas, kita boleh, tapi jangan berlebihan. Maksudnya kita harus waspada. Jadi kalau cemas itu dilarang, takut dilarang, tapi lebih waspada. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku seperti tadi. Terus makan makanan bergizi, tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Terus rajin olahraga, walaupun di dalam rumah harus rajin olahraga. Jadi kecemasan itu boleh tapi sedikit saja, Jadi kalau kita cemas, otomatis imunitas kita akan turun, seperti itu. Misalnya tidak, Nah, kalau tadi misalnya sebutkan penyebab, misalnya ini ada yang di sini dituliskan untuk kecemasan, misalnya apakah mengalami gangguan tidur selama 1 minggu terakhir? Jika ada yang menjawab iya, berarti nanti ditulis alasannya. Jadi kenapa kok sampai mengalami gangguan tidur itu, kenapa seperti itu, Setelah itu kalau sudah, monggo di submit. Kalau sudah semua terisi, di submit seperti ini. Oh, yang ini harus, kalau belum bisa berarti harus ada yang diisi. Kalau misalnya ini, ini dia tidak bisa disubmit karena ini juga tidak bisa diisi karena belum diisi. Berarti kalau untuk anak SD ini bisa diisi tidak saja. Apakah kamu sering merasa pusing? Tidak. Apakah kamu sering merasa ngantuk? Tidak. Apakah kamu sering merasa susah berkonsentrasi? Tidak. Karena gejala anemia untuk anak SD belum. Seperti itu. Kalau sudah disubmit. Nah, seperti ini. Kalau sudah mengisi berarti seperti ini, ya. Demikian tutorial cara mengisi aplikasi Google Form. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.